Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Panitia Program Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Ifan SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta pada bagian Hukum Internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran dengan mata kuliah Hukum Internasional. Pembelajaran Hukum Internasional menggunakan 3 pendekatan: Delivery, Interaction, Assessment. Pendekatan pembelajaran delivery diberikan kepada mahasiswa referensi buku. Pada mata kuliah perdana, saya memberikan 2 referensi buku, referensi utama dan referensi pendukung. Akan saya sampaikan kepada mahasiswa dan dapat diakses baik berupa portal maupun grup interaksi kelas. Kedua, pendekatan pembelajaran interaction. Dalam hal ini, saya memberikan instruksi kepada mahasiswa apabila dalam satu tema membahas mengenai kasus atau keputusan hukum internasional, maka membentuk kelompok-kelompok kecil agar diskusi lebih komprehensif dan kasus hukum internasional yang diangkat sebagai tema diskusi lebih konkret. Pada saat awal mata kuliah, saya bertanya kepada mahasiswa tentang materi yang telah dipelajari minggu lalu. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran assessment. Saya menyepakati dengan mahasiswa ketika perkuliahan perdana pada materi kontrak perkuliahan. Instrumen dan hal-hal apa saja yang menjadi penilaian itu saya sampaikan pada saat perkuliahan awal. Instrumen penilaian dan bobot penilaian saya sesuaikan dengan RPS yang telah disusun sebelum perkuliahan dilaksanakan. Beberapa informasi yang terdapat di dalam RPS yang disusun oleh dosen bagian hukum internasional. Pertama, deskripsi mata kuliah. Sebagaimana yang dapat kita lihat bahwa hukum internasional merupakan mata kuliah yang mempelajari prinsip-prinsip, norma, dan aturan yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan batas tertentu individu dalam konteks global. Fokus utamanya adalah memahami sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, subjek hukum internasional, yurisdiksi internasional, penyelesaian sengketa, dan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Materi publik lainnya seperti hukum laut, hukum pidana internasional. Tujuannya adalah membekali mahasiswa untuk pemahaman komprehensif tentang kerangka hukum yang menopang ketertiban dan perdamaian dunia, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan di bidang hukum material, bidang hukum internasional sesuai perkembangan dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasiskan ipteks dan potensi lingkungan setempat sesuai standar isi, proses, dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan pemanfaatan laboratorium ilmu hukum. Turunan dari CPL Prodi yaitu CPL mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah. Dapat kita lihat ada 6 turunan dari CPL Prodi mata kuliah adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah hukum internasional. Ada 6. Yang pertama, mampu menjelaskan teori-teori dasar hukum internasional. Kemudian, mampu menganalisis hubungan internasional dan hukum nasional. Ketiga, mampu memahami hukum dan kewajiban subjek internasional, sejarah, dan dasar hukum internasional. Keempat, mampu menganalisis dasar hukum dan yurisdiksi hukum internasional. Kelima, mampu menganalisis
tanggung jawab negara dalam hukum internasional, termasuk materi pengakuan internasional. Keenam, mampu mengidentifikasi isu-isu kontemporer hukum internasional dan cabang ilmu hukum internasional publik. Selanjutnya, adapun materi pembelajaran yang disusun pada RPS mata kuliah hukum internasional 14. Pengantar hukum internasional, subjek hukum internasional, sejarah hukum internasional, hubungan internasional dan hukum nasional, dasar hukum dan sumber hukum internasional, yurisdiksi dan kekebalan dalam hukum internasional, pengakuan dan tanggung jawab negara dalam hukum internasional, pengadilan HAM, perspektif hukum nasional dan hukum internasional konflik bersenjata atau yang kita kenal dengan hukum humanitar internasional. Kemudian ada hukum publik lainnya, hukum pidana internasional, hukum laut internasional, organisasi internasional, isu kontemporer dalam hukum internasional, dan materi terakhir adalah penyelesaian sengketa internasional. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah tatap muka atau luring dengan pendekatan case-based learning dan self-direct learning. Sistem penilaian yang saya gunakan menggunakan penilaian 100%, dibagi menjadi beberapa indikator penilaian: kehadiran, keaktifan, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian dan istilah hukum internasional. Hari ini kita akan mempelajari mengenai subjek hukum internasional. Sebelum kita mempelajari subjek hukum internasional secara komprehensif, seperti biasa, siapa yang bisa menjelaskan materi minggu lalu tentang istilah dan pengertian hukum internasional? Baik, Ari, silakan. Hukum internasional adalah seperangkat aturan hukum yang mengikat hubungan antara negara-negara dan entitas lain seperti organisasi internasional agar menjaga perdamaian dan ketertiban serta kerjasama global. Singkatnya, hukum ini mengenai tentang apa-apa saja sumber hukum dan siapa subjek dalam hukum internasional. Benar sekali. Apa yang disampaikan oleh teman saudara adalah kesimpulan apa itu istilah dan pengertian hukum internasional. Izin Pak. Silakan Ulfa. Sesuai dengan materi hukum internasional, istilah hukum internasional minggu lalu, saya ingin bertanya, kenapa istilah hukum internasional itu kaitannya erat sekali dengan ilmu hukum tata negara? Menarik sekali. Pertanyaan Ulfa tadi, kenapa konsep istilah dan pengertian hukum internasional itu ada hubungan dengan hukum tata negara? Saya pernah membaca di satu buku yang ditulis oleh Profesor Firman Hasan. Profesor Firman Hasan membagi bahwa ilmu hukum itu ada 3. Pertama, criminal law, yang kedua civil law, yang ketiga political law. Di rumpun ilmu political law, beliau membagi bahwa ada 2 cabang ilmu. Satu, international law, yang kedua constitutional law. Oleh karena itu, materi hukum internasional tidak bisa lepas dari hukum tata negara. Sederhananya, apapun konsep hukum internasional harus mengikuti aturan main bagaimana ketatanegaraan di suatu negara.
Di situ dijelaskan bahwa sumber hukum nasional itu ada dua, badan hukum dan individu. Begitu juga dengan hukum internasional. Hukum internasional itu memiliki cabang, setidaknya ada dua. Ada yang disebut dengan private international law atau hukum internasional privat, dan public international law atau hukum internasional publik. Subjek hukum yang pertama dan yang sempurna adalah negara. Negara menjadi yang paling pertama. Apakah ada subjek hukum selain negara? Ada, tetapi tidak sempurna. Kemudian, ketika kita memberikan definisi apa itu negara, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana caranya negara itu lahir? Apakah suatu wilayah, suatu kekuasaan bisa mengklaim dirinya sebagai negara? Di Konvensi Montevideo tersebut mengatakan bahwa yang bisa menjadi negara harus memiliki 4 syarat. Syarat pertama adalah wilayah yang jelas, konkret, dari di mana wilayahnya dan apa batasan wilayahnya. Yang kedua, ada penduduk, people, orang-orang yang meninggali wilayah tersebut. Yang ketiga, ada pemerintah, government, pemerintah yang mengatur, mengelola bagaimana negara itu bisa berkembang. Dan yang terakhir adalah kemampuan berhubungan dengan negara lain. Ketika kita berbicara tentang wilayah teritorial, maka Indonesia memiliki 3 wilayah kedaulatan. 1, ada yang disebut dengan wilayah darat. Yang kedua, ada wilayah laut. Yang ketiga, ada wilayah udara vertikal. Wilayah laut pun terbagi menjadi 2. Ada yang namanya laut teritorial, ada juga laut lepas. Selanjutnya, ada yang disebut dengan penduduk tetap. Ini salah satu syarat wajib. Logiskah ketika ada satu wilayah, kemudian tidak ada penduduknya menjadi negara? Yang ketiga, syaratnya adalah pemerintahan yang berdaulat. Nah, pemerintahan ini menentukan apakah negara itu bisa menjadi negara maju, apakah negara itu berkembang atau mungkin miskin. Terakhir, ada kemampuan menjalin hubungan internasional, dan itu wajib. Coba kita cek, kenapa berbagai kepala negara ketika dia dilantik menjadi presiden, selain membentuk kabinet, dia akan pergi kemana? Ke negara-negara yang bisa menjalin hubungan bilateral dan multilateral. Untuk apa? Untuk membangun stabilitas suatu negara. Negara itu sama dengan manusia, tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang, tidak bisa maju tanpa bantuan negara lain. Kemudian, kalau berbicara hubungan dengan negara lain, bahkan salah satu syarat untuk menjadinya negara harus ada pengakuan. Kendati pun masih ada anomali. Anomalinya apa? Ya, kalau kita lihat sejarah Indonesia, mungkin perlu dipertanyakan ulang, apakah sudah lengkap sekiranya syarat-syarat yang ada di Konvensi Montevideo Indonesia menjadi suatu negara. Baik, sebelum kita lanjut ke subjek hukum non-negara, baik, silakan Syakira. Izin bertanya Pak, terkait kenapa Palestina itu masih belum diakui oleh negara-negara dunia sebagai sebuah negara Pak? Apakah itu harus suatu entitas itu harus memenuhi keempat syarat tersebut atau enggak Pak? Bagus sekali, pertanyaannya menarik. Apakah Palestina sudah lengkap menjadi negara? Mari kita pelajari secara detail. Yang pertama ada penduduk. Yang kedua ada pemerintahan. Yang ketiga ada wilayah. Yang keempat ada pengakuan atau kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain. Mari kita pelajari, kita analisis apakah Palestina itu sebagai negara. Sekarang saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah Palestina ada penduduk?
Apakah Palestina ada pemerintahan? Ada. Apakah Palestina mampu melakukan hubungan baik dengan negara lain? Ada. Apakah Palestina memiliki wilayah? Itu pertanyaan yang paling utama. Hari ini wilayah Palestina tidak berdaulat. Kenapa? Karena dicaplok oleh negara yang namanya Israel. Maka dari 4 syarat kenapa Palestina sampai saat ini belum menguasai utuh berdaulat, karena belum ada yang namanya wilayah. Dan menariknya saudara sekalian, Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Sekarang coba kita analisis kembali. Apakah pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah lengkap menjadi negara menurut konvensi Montevideo? Apakah Indonesia memiliki pemerintahan? Apakah Indonesia memiliki wilayah yang berdaulat? Dan apakah Indonesia mendapat pengakuan dengan negara lain? Itu pertanyaan yang paling utama. Karena faktanya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia belum mendapatkan pengakuan dari siapapun, kecuali ketika pada tahun 1946 negara yang pertama kali mengakui Indonesia sebagai negara adalah negara Mesir. Baik, kita lanjut mengenai subjek hukum internasional non-negara. Tadi sudah selesai semua. Oh, ternyata negara menjadi syarat utama subjek hukum internasional. Kenapa? Karena negara yang mengatur hak dan kewajibannya, bahkan aktor utama bagaimana peristiwa dan permainan di masyarakat internasional. Sekarang siapa lagi sih yang bisa menjadi subjek hukum internasional selain negara? Setidaknya ada 5. Ada yang disebut Organisasi Internasional Tahta Suci Vatican City, Gerakan Pemberontak Belligerent Individu, dan ICRC. Sebelum kita mulai di organisasi internasional, kalian pernah mendengar, mungkin membaca apa saja yang disebut dengan organisasi internasional? Apa-apa saja bentuk dari organisasi internasional? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik, Dea silahkan. Semua yang dituliskan oleh teman saudara merupakan organisasi internasional. Tapi mungkin ketika saudara melihat, ini kan organisasi yang berbeda. Yes. Ketika saudara nanti selesai mata kuliah ini, lanjut ke semester depan akan mempelajari mata kuliah organisasi internasional. Organisasi internasional itu banyak pembagiannya. Ada yang organisasi regional, ada organisasi yang universal, ada organisasi aktor non-negara di bidang olahraga termasuk FIFA sebagai subjek hukum internasional. Ada berapa jumlah organisasi internasional? Sangat banyak. Bahkan bukan satuan dan belasan, bisa jadi puluhan. Selanjutnya, ada yang disebut ICRC atau Palang Merah Internasional. Di kita disebut dengan PMI. Ini juga subjek hukum internasional. Walaupun kalau kita lihat secara ringkas, ini kan bagian dari organisasi internasional. Kenapa dipisahkan ICRC tersebut? Karena berdasarkan sejarah bahwa ada suatu negara Swiss yang menghasilkan organisasi kemanusiaan. Bahkan ICRC ini sudah ada perwakilan di seluruh dunia. Selanjutnya, ada yang disebut dengan Kota Vatikan atau Tahta Suci. Ini kecil, tetapi kenapa Kota Vatikan sebagai subjek hukum internasional? Kembali lagi, hukum internasional memberikan privilege. Apa privilege-nya? Ketika kita mempelajari sejarah hukum internasional, ingat bahwa dulu ketika
ada suatu kekaisaran yang disebut dengan Roma Empire. Walaupun ada beberapa pembagian, tapi ingat, selain kekaisaran Roma, ada satu juga yang paling tinggi, menyaingi dari kekaisaran Roma itu, disebut dengan kekuasaan gereja. Masyarakat internasional memberikan privilege. Oke, maka Vatikan khusus. Mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, kenapa Arab Saudi tidak? Di situ ada umat Islam. Kenapa di India tidak? Kenapa di Cina tidak? Yang perkembangan atau lahirnya suatu agama dari negara tersebut. Karena kelahiran kepercayaan suatu agama terkadang tidak berhubungan dengan lahirnya sejarah hukum internasional. Tapi irisan timeline sejarah hukum internasional kekuasaan gereja itu sangat besar. Bahkan kalau kalian lihat sejarah hukum Indonesia clear. Apa yang maksud saya clear? Indonesia anak kandung hukum Belanda, cucu kandung hukum Prancis, cicit kandung hukum Roma. Maka sedikit banyaknya hukum yang ada di Indonesia merupakan norma, aturan, prinsip yang ada di ketentuan kegerejaan ketika kekaisaran Roma itu besar. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan gerakan pemberontakan atau belligerent. Nah, ini berbeda. Pak, kalau apakah semua pemberontak itu disebut dengan subjek hukum internasional? Tidak. Maka kita dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan belligerent, ada yang disebut dengan insurgent. Insurgent itu apa? Pemberontak tapi belum diakui di hukum internasional. Dia pemberontak tapi tidak diakui di hukum internasional. Contohnya apa? Pemberontakan di dalam negara. Kedua, belligerent. Nah, ini diakui. Pemberontakan yang dikategorikan tanda kutip pemberontakan diakui oleh hukum internasional. Tadi saya ketika kita membahas Palestina. Kenapa Palestina tidak menjadi negara utuh di semua negara, tapi ada satu organisasi yang diakui oleh PBB, namanya PLO, yang menjadi representatif Palestina. Untuk apa? Melakukan hubungan dengan berbagai negara yang ada di dunia. Palestina di dalam konteks hukum internasional mungkin bisa dijawab bahwa konsep belligerent atau pemberontakan. Makanya di hukum internasional mungkin memandang suatu wilayah bukan negara, tapi apa? Belligerent. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kuliah kedua tentang subjek hukum internasional, baik itu negara maupun non-negara, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Silakan Hani. Izin bertanya Pak, Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka, apakah itu belligerent atau insurgent? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana dengan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan OPM? Apakah mereka dikategorikan sebagai belligerent atau insurgent? Jawabannya adalah mereka insurgent. Kenapa demikian? Karena yang namanya insurgent itu bisa ditumpas atau diselesaikan oleh hukum nasional negara. Makanya perjanjian Helsinki yang ada di Aceh sehingga Aceh masuk kembali Indonesia membuktikan bahwa Indonesia mampu untuk mengatur, mengontrol yang namanya pemberontakan nasional, termasuk juga OPM di Papua. Begitu ya Hani ya? Baik, silakan. Untuk yang terakhir, apakah ada pertanyaan? Baik, silakan Kia. Pertanyaan saya, kenapa saat ini banyak sekali situasi yang terjadi di masyarakat internasional, Pak? Dan kenapa seolah-olah hukum internasional itu tidak mampu untuk menghukum orang-orang yang seharusnya bersalah, Pak? Oke, pertanyaan menarik sekali dan bagus sekali. Kenapa saat ini banyak situasi yang kalian dengar, kalian tonton baik di YouTube atau platform media manapun terkait situasi internasional yang menyedihkan, yang membingungkan, baik itu Israel versus Palestina, Iran versus Israel, Rusia versus Ukraina, Amerika
versus Cina dan negara-negara lainnya. Ada apa dengan masyarakat internasional dan di mana hukum internasional? Saya ingin memberikan satu simulasi. Apa beda hukum internasional dan hukum nasional? Kita harus membayangkan bahwa yang namanya hukum internasional berbeda dengan hukum nasional. Hukum nasional itu dibuat oleh satu pihak yang namanya negara. Negara membuat aturan wajib dilaksanakan oleh warga negaranya. Tetapi hukum internasional berbeda. Simulasinya seperti ini. Ketika saya mengatakan ke kalian semua, saudara-saudara mahasiswa, kalau tidak bisa tenang, tidak bisa diam, dan masih menggunakan HP, saya akan memberikan nilai E kepada kalian semua. Itu dosen. Kemudian simulasi yang lain, teman-teman saudara sebagai ketua kelas. Kawan-kawan, teman-teman, kita jangan main HP ya, kita fokus ya. Supaya apa? Supaya kuliah kita lancar dan memperoleh nilai tinggi. Ada dua situasi yang berbeda. Satu, diinstruksikan oleh dosen kepada mahasiswa. Yang kedua, diinstruksikan atau diarahkan oleh ketua kelas kepada koleganya. Di mana letak hukum internasional dan di mana hukum nasional? Hukum internasional adalah ketua kelas yang memberikan arahan kepada kelas, kepada kawan-kawannya. Tapi hukum nasional adalah dosen yang memberikan keputusan, guidance kepada mahasiswa. Mana yang akan lebih kuat? Kita akan mengatakan bahwa dosen ancamannya jauh lebih konkret. Nah, hukum internasional arahan dari ketua kelas tadi juga akan dipatuhi kalau antar sesama mahasiswa mau care dan peduli dengan kuliahnya masing-masing. Tapi kalau ketika ada orang yang mengatakan, ya terserah kami, uang-uang kami yang melakukan perkuliahan, sah-sah saja. Karena memang perkuliahan tergantung individu masing-masing menyelesaikan atau tidak. Begitulah kira-kira bagaimana cara menghentikan atau menyelesaikan berbagai konflik internasional saat ini. Yang pernah kalian dengar, tonton, dan seterusnya, itu tergantung negara masing-masing. Apakah negara memiliki political will untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat internasional? Kalau negara-negara mau ikut ambil andil bagaimana menjaga perdamaian dunia, melakukan hubungan bilateral, multilateral, maka kedamaian di masyarakat internasional pun akan tercipta. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah pertemuan hari ini mengenai subjek hukum internasional. Seperti biasa, di pertemuan selanjutnya saya akan bertanya kembali kepada saudara sekalian, apakah ada pertanyaan dari apa yang saudara baca. Lebih komplit kalau saudara-saudara sekalian membaca, mendengar berbagai referensi yang tidak hanya di kelas saja. Baiklah, saudara-saudara sekalian, sampai ketemu di pelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Hukum Internasional yang telah disampaikan secara langsung sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun dan dijelaskan sebelum awal perkuliahan. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.